yang telah mencurahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat waktu luang, sehingga dengan izin Allah, hari ini Allah pertemukan kita kembali di taman-taman surga Allah di dunia ini. Semoga kelak Allah akan meridhoi kita, merahmati kita, dan semoga kelak Allah akan memasukkan kita semua ke dalam surganya yang kekal nan abadi. Salawat teriring salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada kudwah terbaik kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam ini tersampaikan pada keluarganya, pada istri-istrinya, pada sahib-sahibnya yang mulia, radhiyallahu anhunna, pada eh, tabiin, tabiut tabiin dan seluruh umat-umatnya yang tetap fikoh dan istiqomah di atas jalan-jalan sunnah ini hingga hari kiamat kelak. Semoga kita yang hadir dan duduk di majelis ini termasuk dari umat-umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Baiklah, umat sekalian, ini adalah pertemuan perdana kita ya di periode baru ini ya, pertemuan kedua maksud saya. Baik, kita awali dari murojaah sejenak, dari doa-doa saja dan surat pilihan ya. Kemudian doa iftitah silahkan dimungkinkan dibaca ya, diingat-ingat. Kemudian saya ulangi dari yang pertama, yang urutan pertama ini siapa nih? Atau diingat ya ini nomor Mbak Ika ya, Ibu Ika. Ya, ya, Hmm. baik Ustazah. Ya, doa iftitah yang sudah dihafal. Boleh Allah maba'id, boleh sabiro. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id bayni wa baina khotoyaya kama ba'athna bina kama ba'athna bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqini minal khotoyaya kama yunaqqas saubal abyadi minadans. Allahumma alsilni minal khotoyaya bil ma'i wasaldi wal barod. Ya, baik. Kemudian yang kedua, Ibu Endang Winari ada? Yang Ada kedua Ustaz. ya. Ya, baik. Doa masuk dan keluar rumah. Doa masuk dan keluar rumah. Ya, Masih masuk. belum hafal ya Iya. Ustazah? Iya, Masih Ahwan Ustazah? Masih belum hafal Ustazah? Iya, ya nggak apa-apa saya bimbing ya. Doa masuk Oke. rumah Bismillahi walajena Doa masuk rumah Bismillahi walajana wa Bismillahi kharajna wa bismillahi horojna wa 'alallahi wa anallahi rabbina robbina tawakkalna. tawakalna. Ya, doa keluar rumah Bismillahi tawakkaltu 'alallah Doa keluar rumah Bismillahi tawakaltu ala Allah la haula la haula wala wala quwata quwata la haula wala quwata illa billah. illa illa billah. Ya, baik. Yang ketiga, Mbak Ike, Rosita ada? Rostika, Ya Mbak Ustazah. Ike? Ya. Ya, baik. Doa masuk dan keluar masjid. Doa masuk dan keluar masjid. Allahumma tahli abwaba rahmatika. Ya, keluarnya Keluarnya belum hafal kan keluarnya saja yang pakai Allahumma alif ya. inni. Ya, Allahumma Allahumma inni ini as'aluka Allahumma ini as'aluka min fadlik. min Min, fadlika. ya, baik. Ya. Kemudian yang keempat, siapa ini? Miftah, ada? Ada Ustazah. Ada, baik ya. Doa mau tidur dan bangun tidur. Doakan tidur. Bismika Allahumma amutu ahya. Ya, bangun Doa tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, baik. Kemudian yang kelima, siapa ini? Yang Yang nani. umroh, ya. Ya, Yang yang ada, nani. ya. Yang Doa setelah berwudu. Setelah berwudu.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dikala lahul mulku hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Enggak. Asyhadu alla ilaha illallah Ya. wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ulangi. Dan abduhu wa rasuluh. Allahumma alni min tawabina waj'alni min Minal. mutatahhirin. Ya, baik. Kemudian yang ketujuh, siapa ini? Enam Ustazah. Ya, silakan ya. Hostnya sendiri. Doa setelah azan. Astagfirullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati dammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqamah mahmudan ladzi wa'addah innaka la tuliful mi'ad. Ya, baik. Yang ke selanjutnya, yang ke-8 ada siapa ini? Enggak ada urutannya. Pokoknya Mustamik sudah sampai Oh, 6. Mustamik. Ya, baik. Berarti Ya. lanjut lagi ke atas. Ya, Ustazah. Ya, doa belajar. Mau belajar. Nah, baca. Robbi zidni ilma warzuqni fahma atau Ya. Robbi sohri soderi wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik. Kemudian doa selanjutnya ya. Doa masuk dan keluar kamar mandi. Uni Endang. Ya, silakan. Uni Endang. Ada yang lanjut di Ya, lanjut. Umi Berarti itu. ya, berarti saya. Ya. Ya. Ada. Oh, ada. Oh, ada. Ada, Ya. Umi Endang ada. Silakan. Doa Doa masuk masuk dan WC keluar ya, WC. Ustazah. Ya. Ya. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuti wal khabaithi. Ya, keluarnya. Doa keluar dari WC gufronaka. Ya, baik. Kemudian yang selanjutnya doa memakai pakaian dan melepas. Ya, Mika. Ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza sawaba wa rozaqnihi min ghairi haulin minni wala quwwati. Iya, wala quwwah. Kemudian melepasnya. Melepasnya belum hafal Ustazah. Ya, boleh hanya bismillah. Ya, melepas baju itu Apa hanya aja melepas bismillah. ya? Oh Ya. Ya, bismillah atau bismillahilladzi la ilaha illahu. Ya. Dengan nama La Allah ilaha yang tiada ilah. illallah. Ya, bismillahilladzi la ilaha illahu. Kemudian yang selanjutnya doa menjenguk orang sakit. Ustazah Miftah. Apa Ustazah? Ya. Doa menjenguk orang sakit. Banyak ini doanya, salah satu aja. La ba'sa tahurun insyaallah. Ya, atau syafakillah la ba'sa tahurun insyaallah. Atau as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Atau Allahumma rabban nas dan seterusnya ya. Banyak doa menjenguk orang sakit. Kemudian yang terakhir, doa apabila ada anggota tubuh yang sakit. Yang nani. Doa bila sakit. Apa Iya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubi bisyatillah wa Qudratihi min syarrima syarima ajidu wa uhadir. Pakai wa uhadir. Abu Hadir. Ya, jadi doa apabila ada anggota tubuh yang sakit, misalnya sakit perut, sakit kepala, sakit gigi dan sebagainya ya, itu dipegang tempat yang sakit, ucapkan bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dibaca 7 kali.
Ya, ini doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW tatkala beliau meruqyah Abu Bakar As-Siddiq, tatkala Abu Bakar As-Siddiq digigit oleh kalajengking. Ada yang mengatakan digigit ular saat beliau membersihkan gua tempat mereka bersembunyi saat hijrah dari Mekah ke Madinah tatkala dikejar oleh orang kafir Quraisy. Ya, baik, lanjut lagi doa surat pilihan. Surat pilihan ini adalah surat apa kemarin Al-Kahfi? Al-Kahfi 1 sampai 10 Ustazah. Al-Kahfi 1 Ya, sampai Al-Kahfi 10 ya. Ustazah. Ya, baik. Silakan dari urutannya ya. Setelah yang tadi ayat yang pertama dimulai dari ta'ud seperti kita ini tadi ya. Cukup satu orang yang membaca ta'ud. Ya, saya saja ya. Ya, silakan. Al-Kahfi ayat 1 ya saja. Ya, Al-Kahfi ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi benar ya salah apa? Ya, betul-betul. Alhamdulillahilladzi anzala ala Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya, lanjut yang kedua. Ya, kedua Utika. Balik lagi ke pertama gitu. Iya, Bukan naik ke ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua Al-Kahfi. Qayyimal liyu. Siapa? Ganti orang atau Ganti orang. ganti orang ya Ustazah? Ana ya Ustazah? Ya, boleh, yuk. Silahkan. qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshira mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ya, lanjut yang ketiga. Ya, Saya Utika boleh ya. Ustazah. Ya, silahkan. Makithina fihi abada. Hi-nya pendek kan? Makithina fihi abada. Makithina fihi abada. Ya, baik, Ahan. Lanjut. Bu Ika belum. Ya, Utika, ya, Utika. Nomor 1 lagi gitu saja. Iya, Bukan. iya. Lanjut. Iya, Tadi Iya, tadi yang keburu nomor 2, jadi nomor 1 Bu Ika belum. iya. Iya, Oh, silahkan. Nah, wa ya. yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Iya, baik, lanjut. Falahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Baik, lanjut. Yang keenam. Saja Mita. ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Baik. Ayat yang ke-7. Yang Nani. Fala allaka bahiun Ke-7 ya. 7. yang ke-7. Inna. Ya. Ja'alna ma'alal ardi sinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ya. Silahkan ayat Wa- ke-8. Iya, wa inna laja'iluna ma'alaiha saydan juruza. Ya, nanya panjang ya, ada 2 harakat. Lanjut. Oh iya. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ya. Ya, Utika. Nomor 1 lagi. Ya. Awal fitnyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Baik. Nah, sampai 10 ya Alhamdulillah ya. saja. Sampai 10 ya. Nanti diusahakan ini untuk dihafalkan ya, karena memang ini ada fadilah tersendiri yang Iya, membaca saja. surat Al-Kahfi
Ain yang pertama ini ya. Ini satu Iya. ayat sampai 10 ini akan dijaga oleh Allah dari fitnah Masihid Dajjal ya. Iya. Baik, sekarang kita masuk ke materi Baik saja sih. ya. Sabar. Ya. Terakhir kemarin kita sampai di halaman berapa? 59, 60 50. Ustazah. 60 sekarang? Iya. Sekarang ini. Sekarang masuk ke 61 mungkin. 61 ya, iya. Bab baru ya. Baik, bab baru. Masih. Ya, Muhasabah ji. tentang Muhasabah diri. muhasabah diri. Ya, tentang muhasabah. Ya, baik ya. Muhasabah adalah apa arti muhasabah? Itu adalah introspeksi diri. Ya, muhasabah ya. Muhasabah diri itu adalah introspeksi diri ya. Sebagaimana disebutkan bahwasanya muhasabah itu adalah kebiasaan orang-orang solih terdahulu ya. Dulu orang-orang solih itu mereka tatkala hendak menyelesaikan suatu urusan ya ataupun hendak tidur, mereka selalu bermuhasabah ya. Baik, saya tambahkan dari beberapa kitab ya. Ini muhasabah menurut para ulama dulu ya. Silakan yang ingin ditulis boleh, yang ingin didengarkan boleh ya. Menurut Imam Al-Ghazali, ya ini di bukunya nggak ada ya, saya ambil dari materi yang lain ya. Menurut Imam Al-Ghazali, muhasabah adalah proses mengingat-ingat amal perbuatan ya. Proses mengingat-ingat amal perbuatan kita dan mempertimbangkan apakah kita telah melakukan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Itu yang disebut dengan muhasabah ya. Mengingat-ingat amal perbuatan kita. Ya, ini kita masih di awal tahun ya. Ini proses muhasabah di awal tahun ya. Di tahun 2025 apa yang sudah kita perbuat ya. Dosa-dosa apa yang sudah kita perbuat ya. Amalan-amal apa yang sudah kita kerjakan. Itu kita adakan muhasabah. Kenapa? Hakikatnya hari demi hari, jam demi jam, waktu demi waktu, detik demi detik sebenarnya umur kita sedang berkurang. Ya, bukan panjang umur, tapi umurnya sedang berkurang. Artinya apa? Sudah semakin dekat kepada datangnya kematian. Maka disinilah pentingnya muhasabah ya. Ini Imam Al-Ghazali mengatakan muhasabah adalah proses mengingat-ingat amal perbuatan kita dan mempertimbangkan apakah kita melakukan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Apakah selama ini perintah Allah sudah kita kerjakan dan larangan Allah sudah kita jauhi? Dalilnya ada di surat Al-Hasyr ayat 18. Ya. Al-Hasyr ayat 18 ini ayat tentang muhasabah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya, ini makna muhasabah. Di surat Al-Hasyr ayat 18. Ya, silahkan ditambahkan ya. Al-Hasyr ayat 18. Ini peringatan Allah, teguran Allah kepada orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari kiamat, untuk hari pulang menghadap kepada Allah. Apa yang sudah dipersiapkan? Amalan apa? Ya, ini Allah bertanya. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah menurut ini muhasabah menurut para ulama ya. Yang kedua itu muhasabah menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Syekhul Islam Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan muhasabah adalah kunci untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah. Ya, jadi muhasabah itu adalah kunci untuk memperbaiki diri. Baik dan buruknya diri seseorang itu dilihat dari muhasabahnya. Ya, apakah dia sudah memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas, bukan kuantitas ya, kualitas ibadah. Ya, muhasabah adalah kunci untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah. Dalilnya di surat Hud ayat 3.
dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabb-mu dan bertaubat kepadanya. Ya, di surat Hud ayat 3. Jadi menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, muhasabah itu adalah kunci untuk memperbaiki diri. Muhasabah itu untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah. Setelah memperbaiki diri, otomatis kualitas ibadahnya meningkat. Ya. Kemudian yang ketiga, menurut Imam An-Nawawi. Ya, menurut Imam An-Nawawi, muhasabah adalah proses introspeksi diri untuk mengetahui kesalahan-kesalahan kita dan memperbaikinya. Ya. Ini lebih spesifik lagi menurut Imam An-Nawawi. Muhasabah adalah proses introspeksi diri untuk mengetahui kesalahan-kesalahan kita dan memperbaikinya. Ya, maka yang punya lisan, yang punya sikap, ini harus diintrospeksi diri. Ya, siapa yang pernah terzolimi dengan lisan kita? Ya, siapa yang pernah sakit hatinya dengan lisan kita? Itu di muhasabah. Ya, siapa yang pernah kita zolimi dengan tangan kita? Ya, maka itu kita introspeksi diri, ya, introspeksi diri untuk mengetahui kesalahan-kesalahan kita. Kemudian apa? Memperbaikinya. Kemudian memperbaiki, ya, diperbaiki, ya. Maka awal mula dosa itu dari mata. Dari mata mulutnya komen, ya, mengomentari. Nah, ini awal mula mata. Maka dosa yang paling banyak, ya, yang paling banyak menyeret seseorang masuk ke dalam neraka itu penyebabnya salah satunya lisan, lidah. Ya, maka Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang mampu menjaga antara kedua pahanya, kemaluannya, dan di antara kedua bibirnya, artinya lidahnya atau lisannya, maka aku menjamin baginya surga. Ya, maka orang-orang solih itu mengatakan lidah tidak bertulang. Lidah itu nggak ada tulangnya, tapi bisa menusuk berulang-ulang. Nah, itu ya. Lidah tidak bertulang, tapi bisa menusuk berulang-ulang. Nah, ini banyak orang yang sakit hati dengan lisan kita. Maka berhati-hati. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita umatnya, setelah selesai sebuah majelis, ditutup dengan doa kafaratul majelis dan bersalam-salaman. Ya, ditutup, boleh jadi ada canda, ada tawa kita, ada lirikan mata yang tidak mengenakkan dan sebagainya, ya, terutama yang bermajelisnya secara langsung, ya, tidak online seperti ini, ya. Kemudian apa? Ditutup dengan bersalam-salaman dan berminta maaf, ya. Kemudian maka tatkala mereka bangun, ya, itu dosanya sudah berguguran, ya, dosanya berguguran, ya, baru malaikat meninggalkan mereka, ya, seperti itu indahnya di dalam Islam, insyaallah, ya. Ini tentang muhasabah, ya. Kemudian dalam muhasabah kita dapat melakukan hal-hal, ya. Dalam muhasabah itu apa yang harus kita lakukan? Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya dalam muhasabah, ya, cara muhasabah, ya, cara-cara muhasabah. Ya, ini ditambahkan, nggak ada di dalam bukunya, ya. Ini saya ambil dari penjelasan yang lain, ya. Cara muhasabah pertama, mengingat-ingat nikmat Allah. Nah, ini ya cara muhasabah. Mengingat-ingat nikmat Allah itu diingat. Mengingat-ingat nikmat Allah, ya. Nikmat Allah itu banyak dan luas, ya. Kalau kita diberi sakit sepekan, sehat kita itu bertahun-tahun. Ya, kalau kita dikasih sedih sepekan, sebulan, bahagianya bertahun-tahun. Ini merupakan nikmat. Ya, maka setiap nikmat yang Allah berikan, pujilah Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya. Ya, memuji Allah dengan alhamdulillah. Jadi yang pertama, cara muhasabah, mengingat-ingat nikmat Allah. Dan ingatlah dalilnya di surat Al-A'raf ayat 69. Dalilnya di surat Al-A'raf ayat 69. Ya.
Dan ingatlah nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Ya, dan ingatlah nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Jangan yang diingat yang nggak enaknya aja. Jangan, ya. Jangan pernah menunjukkan dan menceritakan kesedihan kita kepada orang lain. Bahkan salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah di dalam rumah tangga, suami dan istri ataupun dengan anak, kita sedang ada masalah. Kemudian kita keluar rumah, langsung menunjukkan wajah berseri-seri. Nah, itu tanda-tanda orang yang mensyukuri nikmat Allah. Enggak ditunjukkan kalau dia sedang banyak masalah. Enggak diceritakan kepada orang lain. Kalau kebaikan dia sampaikan kepada orang lain. Tapi kalau udah keburukan, aib dan sebagainya, itu dia simpan. Dan dia hanya curhatnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan malah sebaliknya. Kalau ada nikmat, diam. Kalau lagi ada musibah, semua orang tahu. Nah, ini sebaliknya. Nah, ini menunjukkan lemahnya iman seseorang. Sedikitnya muhasabah. Bahkan mungkin nggak ada muhasabah. Ya, kenapa? Ujian sedikit, ya, tapi sedihnya luar biasa. Tapi tak kalah mendapatkan nikmat yang agung, nikmat yang banyak, ini lupa kepada Allah. Nah, ini namanya kufur nikmat. Kufur nikmat. Ya, ini yang pertama, cara muhasabah. Mengingat-ingat nikmat Allah. Ya, nikmat Allah. Ya. Yang kedua adalah mengingat-ingat kesalahan. Nah, ini ya, cara muhasabah itu apa? Mengingat-ingat kesalahan. Kesalahan itu diingat. Jangan yang diingat kesalahan orang lain. Kebanyakan manusia hari ini, ya, ini kalau kesalahan orang lain diingat-ingat. Setahun, 2 tahun masih diingat. Tapi kesalahannya sendiri nggak pernah dia ingat. Ini seharusnya kesalahan orang lain itu kita lupakan. Dilupakan. Tapi kesalahan diri sendiri yang diingat. Ya, maka para salafus sholih terdahulu itu mereka melihat dosa mereka itu bagaikan melihat gunung. Ya, kalau orang-orang yang tidak bermuhasabah, mereka melihat dosa mereka itu bagaikan melihat lalat, hanya dikibaskan saja. Ya, diusir dengan tangannya saja. Padahal dosanya besar, dosanya banyak. Ya, seperti itu. Maka kalau orang-orang salafus sholih itu kesalahannya kecil tapi muhasabahnya dalam. Ya, kenapa? Karena mereka takut kepada Allah. Ya, takut nanti berjumpa dengan Allah membawa dosa. Apalagi dosanya berkenaan dengan manusia. Waduh, ini lebih berat ini. Berkenaan dengan harga diri manusia, kehormatan, ya, fitnah dan sebagainya. Ya, jadi diingat ya, siapa yang pernah kita fitnah, siapa yang pernah kita sakiti, siapa yang pernah kita zolimi, maka mintalah keridhoannya di dunia ini. Ya, jangan sampai kita dikisos di padang mahsyar. Kenapa? Kalau di dunia ini hanya permintaan maaf, jangan pernah malu-malu minta maaf. Kalau memang kita tersalah, minta maaf. Ya, walaupun itu dengan anak kecil. Ya, walaupun dengan anak kecil kita maaf kalau kita salah. Ya. Kemudian Rasulullah menyebutkan kalau kita mempunyai kesalahan dengan orang lain, langsung ditutupi dengan amal-amal solih. Ittaqillaha haitsuma kunta wa'at bi isai'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada dan iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Mudah-mudahan Robmu mengampuni dosa-dosamu. Ya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini kata Allah ya. Perkataan Rasulullah ya dalam hadis sahih. Ya, jadi yang kedua, cara muhasabah mengingat-ingat kesalahan. Kesalahan biasanya, kesalahan itu banyak dilakukan dengan siapa? Dengan orang-orang terdekat. Dengan suami, dengan anak, ya, dengan cucu, dengan teman, dengan tetangga, dengan guru, nah, ya, dengan orang tua, dengan mertua dan sebagainya yang terdekat dengan kita, ya, yang terdekat dengan kita itu yang paling banyak kita melakukan dosa, ya, maka diingat-ingat, kemudian minta keridhaan. Bagaimana caranya? Ketemu, oh kita ingat dosa kita ini. Nah, namun hari ini waktu ketemu, bagaimana caranya? Ya, supaya dia tidak tersinggung dengan kita dan tidak ada dendamnya,
Maka caranya itu adalah dengan menyebutkan mohon maaf ya atas segala salah dan hilaf. Nggak usah disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Nggak usah. Nanti malah membuat hati semakin keruh. Oh, ternyata teman saya yang saya cintai, teman saya yang saya percaya itu ternyata suudzon begini. Kenapa? Karena kita sebutkan satu demi satu. Nggak perlu ya. Jadi cukup kita minta maafnya. Mohon maaf ya atas segala salah dan khilaf saya, baik yang saya sengaja ataupun tidak. Itu udah cukup bersalaman. Apalagi kalau yang diajak bicara itu langsung, insya Allah saya maafkan dan kita saling meridhoi. Selesai urusan. Maka di akhirat tidak dikisos kembali. Kecuali kalau itu berkenaan dengan harta, berkenaan dengan barang, maka itu harus minta keridhoannya. Ya, nggak boleh secari kain kalau memang bukan miliknya itu bisa menyeret seseorang masuk ke dalam neraka. Ya, walaupun itu punya ibunya sendiri, antara ibu dan anak. Itu nggak boleh. Ya harus minta keridhaan. Kecuali barang-barang kita diambil sama mertua. Itu boleh. Tanpa izin pun boleh. Ya, tapi kalau antara ibu dengan anak kandung tetap harus ada pengikhlasannya. Ya, kalau dulu pernah ngambil apa, ngambil uang, ngambil apa, harus minta keridhaannya. Ya. Tapi kalau mertua diingat-ingat, mertua datang ke rumah anaknya, anak laki-lakinya, ya, kemudian ada menantunya, ada barang-barang, ada makan, nggak perlu izin. Kenapa? Karena anak laki-laki milik ibunya. Maka semua yang dimiliki oleh anak laki-lakinya itu juga milik ibunya ataupun milik ayahnya. Nggak perlu izin. Ya, itu bedanya. Tapi kalau kita, orang tua kita kandung datang kepada kita, itu sekedar minta apa misalnya itu harus izin dulu dan kita harus izin dengan suami kalau memang barang tersebut dibelikan dari harta sang suami, kecuali kalau memang harta tersebut dibeli dari uang si istri itu sendiri karena istrinya punya penghasilan tersendiri, maka dia boleh bersedekah ataupun beramal saleh ataupun memberikan kepada orang tuanya, ya, itu dari uangnya sendiri ataupun sedekah tanpa sepengetahuan sang suami. Tapi kalau memang itu pakaian tersebut, barang tersebut dibeli dari harta suami, maka tatkala kita memberikan pada orang tua kita kandung, ibu kita kandung, atau dari garis kita, ya, keponakan kita dan sebagainya, itu harus izin dengan suami. Ya, kenapa? Kalau nggak izin dengan suami, nanti pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat itu nanti dicatat sebagai sedekah suami. Nah, ini bedanya. Sedekah pemberian seorang istri kepada keluarganya atau pada orang lain tanpa seizin suaminya di dunia, maka nanti pada hari kiamat itu tercatat sebagai sedekah seorang suami dan pencurian seorang istri. Nah, itu beratnya ya. Sedekah seorang suami, pencurian seorang istri. Itu ya. Kemudian yang ketiga, ya, cara muhasabah adalah menghitung amal perbuatan. Menghitung amal perbuatan. Ya, dalilnya di surah Al-Mudaththir ayat 38. Dan setiap orang akan dibayar dengan apa yang telah dikerjakannya. Ya, maka buatlah catatan amal perbuatanmu seperti sholat, puasa, sedekah, ya itu kita ingat-ingat, ya, dihitung. Ya Allah, apa hari ini saya belum bersedekah? Hari ini saya bulan ini saya belum saum, ya kecuali saum sunnah, ya itu harus izin dengan suami, ya, dan lain-lainnya, ya, menghitung setiap amalan, ya, amalan yang baik. Ya Allah, bulan ini saya kok sedekahnya sedikit, ya maka boleh di setiap di kamar kita itu disediakan celengan, ya, tabungan majelis taklim, tabungan pondok pesantren, tabungan masjid dan sebagainya. Ya, nanti setiap sebulan sekali itu kita keluarkan. Atau tabungan umum, ya, celengan umum, sedekah umum. Nanti kalau ada yang membutuhkan dalam urusan apapun, termasuk undangan, ya, kita ada undangan tetangga, keluarga dan boleh kita ambil dari celengan umum kita, tabungan umum, ya, sedekah umum namanya, ya, seperti itu. Tapi itu sudah kita niatkan sedekah, jangan dipakai untuk kebutuhan pribadi lagi, ya, seperti itu.
menghitung amal perbuatan. Ya, sholatnya, ya sudahkah hari ini dia sholat apa? Oh iya hari ini kok saya belum sholat duha misalnya. Oh hari ini saya belum ini dan seterusnya. Itu dihitung-hitung, ya. Kalau ada yang terlewat cepat-cepat dikerjakan. Ya, kalau ada yang belum dikerjakan cepat dikerjakan. Kenapa? Boleh jadi 1 jam ke depan, setengah jam ke depan, atau 5 menit ke depan Allah akan mencabut ruhnya. Sementara dia belum beramal solih maksimal, maka dia akan penuh dengan penyesalan. Ya, seperti itu. Maka di dalam sebuah hadis disebutkan, tatkala amalan yang pertama dan utama yang paling banyak disesali orang di dalam alam barzah itu adalah sedekah. Ya, semua orang menyesal. Yang banyak sholat menyesal, yang banyak sedekah menyesal, yang banyak berjihad fisabilillah menyesal. Banyak menyesalnya. Ya, setelah dia mengetahui fadilah di alam barzahnya. Maka sebelum penyesalan-penyesalan itu hadir lebih banyak pada kita, maka perbanyaklah beramal solih. Ya. Kemudian yang keempat. Yang keempat itu adalah cara-cara muhasabah. Meminta ampun dan maaf. Ya, tadi juga sudah saya sindir ya. Meminta ampun dan maaf. Dalilnya di surat Hud ayat 3. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Ya, hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Ya, memohon ampun. Kapan waktunya? Kapan saja dan di mana saja. Ya, Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Ya, sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Nah, ini Allah akan menerima. Ya, sebagaimana taubatnya Firaun, Allah nggak terima lagi. Ya, walaupun dia sebenarnya bertaubat kepada Allah. Ya, setelah dia dimasukkan ke dalam lautan, kemudian tidak ada lagi jalan selamat, maka dia melambaikan tangannya. Kalau demikian, wahai Musa dan Harun, aku beriman kepada Rabbmu, wahai Musa dan Harun. Sudah terlambat. Nah, sudah nggak ada gunanya, udah terlambat. Ya. Kenapa? Ruhnya sudah Allah tarik dari kaki, udah sampai di tenggorokan, baru beriman kepada Allah, nggak ada guna lagi. Ya, seperti itu. Atau di dalam hadis yang lain disebutkan, Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum matahari terbit dari barat. Sebelum matahari terbit dari barat, Allah akan menerima taubatnya. Ya, tapi kalau matahari sudah terbit dari barat, maka Allah sudah nggak menerima taubat seseorang. Ya, seperti itu ya. Jadi yang keempat itu adalah meminta ampun dan maaf. Kalau berkenaan dengan Allah, minta ampunnya cukup meminta ampun kepada Allah. Tapi kalau berkenaan dengan manusia, maka mintalah keridhaan manusia. Ya, mintalah keridhaan manusia. Yang kelima, yang terakhir ya, kiat-kiat muhasabah ini adalah membuat rencana untuk memperbaiki diri. Ya, ini ya. Ada planning. Ya, ada planning untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Kita tidak mungkin akan baik, umat sekalian, kalau kita nggak punya circle teman yang solih. Kalau kita nggak ada majelis ilmu. Oh, saya belajar Al-Qur'annya udah 5 tahun. Kalau nggak dibarengi dengan tarbiyah nihil. Ya, itu nggak cukup hanya dengan baca Quran, baca Quran, nggak cukup. Ya, tapi kita harus mendengarkan nasihat orang lain. Harus mendengarkan peringatan. Ya, karena memang peringatan itu bermanfaat. Ya. Jadi membuat rencana untuk memperbaiki diri. Salah satunya itu adalah dengan kumpul bersama orang solih. Ya, berkumpul, bergabung bersama orang-orang yang solih, yang memang satu pemahaman. Ya, satu pemahaman. Jadi wanita itu atau laki-laki tetap dia membutuhkan circle, kelompok, teman, komunitas yang sama-sama solih. Ya, supaya apa? Supaya dia terus memperbaiki diri. Kalau dia nggak punya teman yang solih, ingin beribadah sebaik mungkin, itu nggak bisa kalau nggak punya teman. Ya, maka pentingnya adanya kelompok. Ya, maka Imam Hasan Al Basri itu mengatakan, ya,
saudara-saudara kami dalam Islam itu lebih kami cintai, ya. Saudara-saudara dalam Islam itu lebih dicintai daripada keluarga. Kenapa? Karena kalau kita kumpul keluarga, ya, itu yang dibahas masalah dunia. Itu pasti. Kalau kita kumpul keluarga yang diopeni, yang diurus itu masalah dunia. Jarang kita membahas masalah, oh udah hafal doa ini belum? Udah hafal doa ini belum? Enggak ada, jarang. Ya kalau ada itu jarang-jarang. Ya kecuali yang memang sudah sama-sama tertarbiyah. Maka ibu-ibu sekalian, umah sekalian, saya berpesan kalau kita itu ada acara keluarga, kumpul keluarga, arisan keluarga, itu selipkan sedikit sebentar waktunya untuk tausiah. Ada nasihat di dalamnya. Jangan cuma kumpul-kumpul, narik arisan, makan-makan, makan-makan, makan-makan. Pamer ini, pamer itu, ya. Ini kebanyakannya hari ini seperti itu. Kumpul keluarga, wah, masakan yang paling enak ditampilkan. Ya, kemudian pernak-pernik dalam rumah tangga dikeluarkan yang bagus-bagus, biar orang tahu kalau saya punya piring ini, saya punya apa namanya itu mangkok ini, saya punya toples ini. Nah, itu orang tahu, ya. Mulai dari eh, toples apa namanya Borobudur sampai ke Prambanan, sampai ke Candi Mendut, sampai ke Vicenza ada semuanya, ya. Yang dikeluarkan yang bagus-bagus setiap kumpul keluarga. Nah, ini ya. Ini menunjukkan apa? Eh, jauh dari nasihat. Maka boleh-boleh saja kita kumpul keluarga, ya. Harus menyambung tali silaturahim, disambung. Tapi jangan lupa undanglah orang-orang solih untuk memberikan nasihat, ya. Supaya apa? Supaya rumah yang dikumpuli, tempat berkumpulnya tersebut itu menjadi barokah. Makanan yang dimakan di saat itu berkah. Kenapa? Diawali dengan tausiah, diawali dengan nasihat, sehingga kita tidak terlalu israf, berlebih-lebihan. Ya. Sementara di satu sisi ada orang yang makan aja nggak bisa. Itu hati-hati. Ya. Kalau kemarin itu tadi malam itu ada di daerah Jawa sana itu ada ibu yang sudah 2 hari nggak ada yang dia makan. Wallah alam ini apakah suaminya bercerai atau suaminya sedang bekerja, wallah alam. Yang jelas dalam rumah itu ada seorang ibu dan 2 anaknya yang masih kecil. Karena 2 hari nggak ada yang dia makan, dia gantung anaknya. Satu laki, satu perempuan. Kemudian setelah dia gantung anaknya, dia sendiri gantung diri. Akhirnya tiga-tiganya mati semua. Kenapa? Karena nggak ada yang dimakan, nggak ada beras yang bisa dimasak. Hari ini, ya itu kejadiannya kemarin sore. Ya, maka kita miris, ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Hari ini, ya maka berhati-hati, ya. Perhatikan juga tetangga kita, jangan sampai ada tetangga kita yang kelaparan, sementara kita berfoya-foya, ya. Sementara kita kumpul keluarga semua jenis daging ada, semua jenis makanan yang enak ada. Ternyata tetangga di sebelah rumah kita itu sudah 2 hari nggak hidup apinya. Kenapa? Nggak ada makanan. Ya, alangkah besarnya dosa kita nanti kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka perhatikan, hendaklah kamu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Memperbaiki diri, ya. Buatlah rencana untuk memperbaiki diri, punyalah target, ya. Periode ini kita sudah hafal apa namanya surat ayat kursi beserta 2 ayat setelahnya. Kemudian kita juga sudah menghafal Al-Baqarah akhir 284 sampai 286. Ya, kemudian kita juga punya hafalan Al-Kahfi. Ini kita bermujahadah sungguh-sungguh, ya. Karena memang ada fadilahnya, ya. Nggak mungkin saya sampaikan kalau nggak ada fadilahnya, kalau nggak ada keutamaannya. Salah satunya adalah siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka Allah akan menjaganya dari fitnah Masih Dajjal. Mas sekalian, ketahuilah bahwasanya hari ini kita sedang berada di akhir zaman, ya. Banyaknya bencana di sana sini, banyaknya petaka, perang yang tidak kunjung usai, ya. Kemudian kejahatan, kriminalitas meningkat, ya.
Kemudian kejahatan-kejahatan yang tidak pernah kita dengar hari ini juga terjadi. Ya, yang dulu pernah terjadi di kaum yang terazab sekarang terulang kembali. Banyaknya kaum-kaum LGBT, ya, banyaknya kaum Sodom bermunculan kembali. Ya, ini tanda-tanda akhir zaman. Ya, munculnya orang-orang yang berhati keras, tidak punya peri kemanusiaan. Ya, maka kita memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Semoga Allah terus membimbing kita dalam kebaikan dan demi kebaikan. Sampai kapan? Sampai kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini tentang muhasabah. Ya, membuat rencana, punya target. Saya nggak mau berhenti belajar sampai kaki saya menginjak surga Allah. Nah, itu moto hidup kan? Saya tidak akan pernah berhenti belajar. Saya tidak akan meninggalkan majelis ilmu ini sampai kaki saya menginjak surganya Allah. Itu punya cita-cita seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa? Saya moto hidup. Saya akan hidup mulia dan mati pun mulia. Itu boleh punya cita-cita seperti itu. Ya, maka tapi itu terus diiringi dengan amal kebaikan. Saya tidak akan meninggalkan muka bumi ini sebelum Allah memuliakan saya dengan Jannatul Firdausnya. Nah, seperti itu. Jadi matinya mintanya masuk Jannah Firdaus. Dan silahkan buat sendiri rencana, ya, moto hidup masing-masing, ya. Sehingga seseorang itu nanti, ya itu tadi, Allah akan bangkitkan, Allah akan matikan dia sesuai dengan kebiasaannya. Ya, pernah satu hari Ibu-ibu sekalian, ada salah seorang sahabat, ya, yang dia setiap kali berjihad itu berada di garda terdepan, ya, selalu di depan, ya, bersama Rasulullah SAW. Sahabat yang lain satu demi satu berguguran, wafat, syahid fisabilillah. Si sahabat ini, tapi saya lupa namanya siapa itu, ya. Ya, kemudian si sahabat ini nggak syahid saya juga, ya, nggak syahid saya juga. Setiap kali ini bahkan dia selalu berada di depan, ya, tapi nggak syahid juga. Kemudian dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengejar kesyahidan, namun tidak ada satupun peluru musuh yang mengenai tubuhku. Ya, kenapa? Karena dia sudah rindu dengan bidadari surga. Ya, kemudian apa kata Rasulullah? Wahai fulan, andaikan engkau bercita-cita ingin mati syahid, ingin mati fisabilillah, ya, walaupun engkau mati di tempat tidurmu, di dalam kelambumu, ya, di dalam rumahmu, maka engkau tetap tercatat sebagai orang yang mati syahid. Nah, ini ya. Oke, itu cita-cita keren itu. Meninggal di atas kelambu, di dalam kelambu tempat tidurnya, di atas ranjangnya. Kalau dia punya misi, cita-cita tinggi, mati syahid, dalam kondisi apapun dia di hadapan Allah, di catatannya di hadapan Allah, dia mati syahid fisabilillah. Nah, ini kenapa? Karena dia punya cita-cita yang tinggi, motivasi hidup yang tinggi, ya. Maka tidak terkecuali dengan kita, tidak terkecuali dengan kita punya cita-cita, pasang cita-cita tertinggi, ya. Saya nggak mau masuk surga kalau nggak Jannatul Firdaus. Nah, perkara nanti Allah masukkan ke dalam Jannatul Naim, Jannatul Maut, itu sudah urusan Allah. Tapi kita punya cita-cita, saya ingin hidup mulia, mati pun mulia. Nah, seperti itu, ya. Ini cita-cita orang yang mempunyai cita-cita tinggi, ya, yang mengharapkan kehidupan akhirat. Ya, maka Rasulullah menyebutkan, tatkala engkau meminta surga, itu jangan tanggung-tanggung. Minta surga yang paling tinggi. Minta surga yang paling mulia. Itu Jannatul Firdaus. Walaupun bahasa kita jauh panggang dari api. Gak mungkin. Amalan kita sedikit, dosa kita banyak, menggunung. Ya, nggak mungkin, tapi tetap meminta Jannah Firdaus, ya, dengan kasih sayang dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, ini kiat-kiat muhasabah, ya. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, menanyakan siapakah orang yang paling cerdas, ya. Maka para sahabat menjawab, oh, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak hafalannya. Bukan, kata Rasulullah. Oh, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang pandai menyelesaikan pertanyaan orang lain. Oh, tidak, kata Rasulullah. Bukan itu orang cerdas. Lalu siapa orang yang cerdas itu, ya Rasulullah? Rasulullah menyebutkan, Al-kaisa mandana nafsah wa aliman lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang beramal. Ya, orang yang beramal untuk menghadapi datangnya kematian. Ya.
Orang yang pandai adalah orang yang menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ya, jadi bukan untuk menghadapi mati aja, bukan. Menghadapi kehidupan setelah kematian. Kenapa menghadapi kehidupan setelah kematian? Karena kematian itu, lubang kuburan itu merupakan taman-taman surga atau lubang-lubang jahanam. Kalau kita selamat di alam kubur, berarti kita selamat di akhirat kelak. Tapi kalau di alam kuburnya dia sudah tersiksa, sudah diazab, ya, maka azab setelah di akhirat kelak itu jauh lebih besar dan lebih berat. Ya, maka tidak heran kalau orang yang sudah sukses menjawab pertanyaan malaikat maut, ya, kemudian diucapkan oleh malaikat maut, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin, ya, maka orang tersebut akan berdoa kepada Allah, ya Rabbku, segerakan datangnya hari kiamat, ya Allah, agar aku bisa berjumpa dengan keluargaku dan hartaku. Nah, itu doanya. Kenapa? Karena dia sudah rindu berjumpa dengan keluarganya, ya, ingin kumpul kembali sebagaimana mereka berkumpul di dunia. Berkumpul, ingin bertemu dengan apa? Dengan amal-amal solihnya yang dulu pernah dia kerjakan, yang dulu sedekah yang dia keluarkan, ya, fadilahnya luar biasa sedekah itu. Maka dia ingin berjumpa dengan keluarga dan hartanya. Harta yang mana? Harta rumah yang dia tinggalkan, bukan. Kendaraan mewah yang ada di muka, bukan. Sawah ladang yang dia tinggal, bukan. Tapi yang dia harapkan itu ada sedekah yang pernah dia berikan di muka bumi karena Allah. Kenapa demikian? Karena satu sedekah yang dia keluarkan akan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 260 ya sampai 270 itu 10 ayat dari 260 sampai 270 itu tentang sedekah, utama sedekah dan sebagainya. Ya, di dalam salah satu ayat itu disebutkan satu sedekah seseorang ya diibaratkan satu akan menumbuhkan 7 bulir. Ya, satu diibaratkan dengan biji mangga, ya. Satu tanam mangga kita bersedekah satu mangga. Satu mangga itu akan ditanam mengeluarkan 7 bulir, 7 tangkai. Masing-masing 7 tangkai itu ada buahnya 100. Jadi satu sedekah menghasilkan 100. Itu yang diinginkan oleh orang yang ada di alam barzakh. Sedekah dia yang pernah dia berikan pada orang lain. Sepiring nasi yang pernah dia berikan pada orang lain, sepiring sayur yang pernah dia berikan pada orang lain, ya, ataupun yang lain-lain, ataupun pakaian dan sebagainya, ya, semua yang pernah dia sedekahkan itu nanti akan datang kepadanya dengan dilipatkan 700 kali lipat. Nah, sehingga inilah yang dirindukan oleh orang yang ada di alam barzakh. Dia ingin berjumpa dengan keluarganya, dia ingin berjumpa dengan hartanya, harta yang pernah dia keluarkan di jalan Allah. Sebagaimana dikisahkan ya, tatkala Rasulullah SAW menjamu sahabatnya makan, ya, maka Rasulullah memotong seekor kambing. Setelah kambingnya matang, masak, maka sahabat-sahabatnya diundang semuanya. Semua sahabat diundang sama Rasulullah, banyak saat itu. Ya, kemudian apa? Habislah satu ekor kambing tersebut dimakan ramai-ramai bersama sahabat. Ya, setelah sahabatnya selesai kenyang makan, Rasulullah sahabatnya pulang, Rasulullah masuk ke dalam rumahnya dan bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, adakah sayur kambing yang bisa aku makan? Kagetlah Aisyah tersebut. Gak ada ya Rasulullah, semuanya sudah aku keluarkan semuanya, gak ada yang tersisa. Yang tersisa hanya ini, kaki kambing ini. Yang lainnya itu sudah aku keluarkan. Karena kebiasaan Rasulullah, adabnya Rasulullah, kalau menjamu orang makan, dia sendiri belum makan. Ya, dia sendiri nggak makan. Sampai sahabatnya kenyang semuanya dan pulang dalam kondisi kenyang, baru beliau masuk ke dalam rumahnya. Nah, kaget Aisyah, kenapa nggak ada yang dimakan oleh Rasulullah ternyata bersama sahabat-sahabatnya. Sudah kepalang, dikeluarkan semuanya. Yang tersisa hanya kaki kambing. Ya, yang nggak ada dagingnya. Ya. Nah, kemudian apa kata Rasulullah? Ketahuilah, wahai putri Abu Bakar yang kemerah-merahan. Itu julukan Rasulullah kepada Aisyah, ya, putri Abu Bakar yang kemerah-merahan. Karena memang kulitnya itu putih kemerah-merahan. Ya, orang Arab putih kemerah-merahan. Ya. Nah, kemudian apa? Ketahuilah, wahai putri Abu Bakar
yang kemerah-merahan. Sesungguhnya semua yang dimakan oleh sahabatku itu pada hakikat itu milik kita. Yang bukan milik kita yang menjadi kotoran adalah ini. Sambil Rasulullah mencincing balung kambing, kaki kambing itu. Ini yang nanti menjadi yang bukan milik kita itu yang ini, kata Rasulullah. Ya, artinya apa ibu-ibu sekalian? Apapun yang kita sedekahkan itu akan kembali kepada kita. Baik itu sedikit ataupun banyak. Kalau kita ikhlas karena Allah, maka Allah akan lipat gandakan hingga 700 kali lipat. Ya, 700 kali lipat. Ini tentang muhasabah, ya. Tentang muhasabah. Maka diingat-ingat. Ya, kalau tahun 2025 dulu mau bersedekah dihitung-hitung, ya. Ada kota infak ikut kajian, ya. Udah disiapkan dari rumah, ya. Ada yang merah, ada yang biru, ya. Ada yang hijau, ada yang pink, ya. Ada yang abu-abu, ya. Ada yang coklat, yang keluar yang abu-abu. Nah, ini hati-hati nih, ya. Padahal yang merah ada uangnya, ya. Padahal kalau ditanya uang berapa yang paling disukai, ya yang paling merah, yang 100, ya. Tapi kalau berinfak, memberikan yang paling tidak mengenakkan, yang abu-abu, yang 2000. Nah, itu kan nggak adil. Ya seperti itu. Maka ini cara kita muhasabah, ya. Terus, kalau kemarin kita tiap kali berinfak itu dibatasi hanya sekian. Sekarang ini apa yang kita berikan itulah hakikatnya yang menjadi milik kita. Ya. Baik, kita lanjutkan di halaman muhasabah ini, ya. Ini di halaman 62. Ya, ini dilakukan, muhasabah itu dilakukan sebelum tidur. Ya, sebaik-baik muhasabah itu dilakukan sebelum tidur. Boleh juga dilakukan setelah selesai beramal solih. Ya, dilakukan setiap hari sebelum tidur. Siapa tahu itu adalah tidur yang terakhir, ya, baginya. Ya, itu merupakan tidur yang terakhir baginya. Atau bisa juga setelah melakukan pekerjaan atau perkataan dalam bentuk apapun. Ya, habis ngobrol dengan si fulan, telepon-teleponan setengah jam, diingat-ingat lagi. Setelah ditutup, ya Allah tadi saya ngomong ini, astagfirullah, kok saya tadi ngomong ini, kok saya cerita ini dan sebagainya. Itu diintrospeksi diri. Ya. Hal itu untuk menutupi kekurangan yang terdapat dalam dirinya, memperbaiki kesalahannya dan menyusulnya dengan taubat ketika berbuat dosa. Ya. Ketika berbuat dosa, ya, disusul dengan taubat, ya, disusul dengan taubat. Kemudian ini ada perkataan Umar, ya. Adapun jika meremehkan introspeksi diri, maka dalam sikap itu terdapat kehancuran baginya. Ya, ini ada perkataan Umar. Umar radhiyallahu anhu berkata, lakukanlah muhasabah terhadap diri kalian sebelum kalian dihisab. Nah, ini ya. Lakukanlah muhasabah terhadap diri kalian sebelum kalian dihisab. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Ya. Nih, jadi sebelum kita dihisab, kita sudah menghisab diri. Sebelum ditimbang, kita sudah menimbang diri kita. Ya. Dalam perkataan yang lain disebutkan, barang siapa yang menghisap dirinya di dunia ini, maka hisapnya di akhirat akan dimudahkan, diringankan. Ya, bagi orang yang biasa menghisap dirinya, mengintrospeksi diri. Ya, itu perkataan Umar. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, engkau tidak akan jumpai orang beriman, melainkan ia selalu melakukan muhasabah. Nah ini ya, ciri orang yang beriman itu adalah dia selalu muhasabah. Itu ciri orang beriman. Ya, ini perkataan Hasan. Engkau tidak akan jumpai orang beriman, melainkan ia selalu melakukan muhasabah. Ya, melainkan dia selalu melakukan muhasabah. Beliau juga berkata, seorang hamba itu senantiasa dalam kebaikan selama ia memiliki penasihat dari dalam dirinya dan muhasabah sebagai tekadnya. Ya.
Orang yang beriman itu ibu-ibu sekalian, tatkala dia melakukan keburukan, itu ada alarm di tubuhnya. Ya, dia berbicara dengan dirinya sendiri. Loh, kok saya tadi ngomong kayak gini ya? Itu namanya alarm, penasihat di dalam diri bagi orang yang beriman, bagi hati yang masih sehat. Hatinya masih sehat tuh, loh kok saya kayak gini ya? Loh, kenapa saya menzolimi si ini ya? Loh, kenapa saya ngambil ini? Itu ada penasehat dari dalam dirinya, ya. Itu ada penasehat dari dalam dirinya, ya. Kemudian apa? Dan dia bermuhasabah sebagai tekadnya. Astagfirullah, nggak lagi-lagi saya seperti ini. Nggak lagi-lagi ngambil uang suami tanpa pengetahuannya. Nggak lagi-lagi ngintip dompet suami. Nggak lagi-lagi buka HP suami. Dan seterusnya. Ya, itu namanya muhasabah. Ya. Kemudian Maimun bin Mahron berkata, orang yang bertakwa lebih meneliti dirinya daripada meneliti seorang kawan yang bakhil. Ya. Orang yang bertakwa lebih meneliti dirinya daripada meneliti seorang kawan yang bakhil. Kalau ada orang yang pelit, bakhil itu kakaknya pelit. Kalau ada orang yang pelit itu ya, itu biasanya ngetop. Ya, semua orang tahu ya. Dipinjemi ini nggak boleh. Dipinjemi uang apalagi. Ya, dimintai tolong nggak mau. Bakhil, pelit. Ya, ini ada orang-orang yang punya karakter seperti itu. Kalau punya orang mau, kalau punya dirinya nggak boleh, disimpan rapat-rapat. Ya, seperti itu. Itu bahaya. Sehingga apa? Informasi seperti itu sampai dari mulut ke mulut. Ya, sehingga ngetoplah dia orang yang bakhil, yang pelit. Perkataan Maimun, ya, seorang salafus soleh ini ya, orang yang bertakwa itu lebih meneliti dirinya daripada meneliti teman yang bakhil. Dia meneliti dirinya. Saya ini pemalas, saya ini eh, apa namanya itu bermalas-malasan ibadah, bermalas-malasan sedekah, bakhil, pelit saya ini, ya, nggak mau berbagi, ada makanan nggak mau berbagi, ketemu dengan orang lain, pinginnya orang lain duluan yang mengucapkan salam, ya, egonya tinggi, itu muhasabah, ya, muhasabah. Orang yang bertakwa lebih meneliti dirinya daripada meneliti seorang kawan yang bakhil. Ya, kita nggak usah lihat orang lain, lihat diri sendiri. Nggak usah ngitung-ngitung orang, nggak usah ngomentari orang lain, tapi komentarilah diri sendiri. Kita ini bukan manusia yang sempurna. Kita ini orang yang paling banyak dosa dan maksiat. Maka teliti diri sendiri, jangan meneliti orang lain. Nah, ini perkataan Hasan, ya. Kemudian Maimun bin Mahron berkata, ya ini tadi ya, Hasan berkata lagi, orang mukmin itu menjaga dirinya. Ia melakukan muhasabah karena Allah. Sungguh hisab di hari kiamat itu hanya akan menjadi ringan bagi orang yang melakukan muhasabah terhadap dirinya ketika di dunia. Ya tadi yang saya sampaikan ya. Dan hisab di akhirat itu hanya berat bagi kaum yang terus menjalankan urusan ini tanpa mau bermuhasabah. Ya. Jadi hisab yang paling berat itu hisab bagi orang yang tidak pernah melakukan introspeksi diri, nggak pernah mau muhasabah di muka bumi ini. Itu hisabnya berat nanti. Ya, maka orang yang beriman, orang yang bertakwa itu selalu bermuhasabah, ya, selalu melakukan muhasabah. Kenapa? Karena dia yakin siapapun yang melakukan muhasabah di muka bumi ini, maka hisabnya di akhirat itu akan diringankan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka bisa kita lihat siapa orang yang imannya kurang sempurna, itu kurang muhasabah. Enggak ada muhasabah. Ya. Kurang muhasabah. Ya, maka orang yang beriman itu lihat, jangan memuhasabah orang lain. Enggak usah. Oh, si ini tuh emang ngajinya susah. Gak bisa-bisa, nggak usah ngomentari orang lain. Karena apa? Karena Allah memberikan kelebihan dan kekurangan kepada diri kita masing-masing. Setiap manusia itu ada lebihnya dan juga ada kekurangannya. Kita harus bisa memaklumi kekurangan saudara kita, kelemahan saudara kita. Ya. Jangan malah memberikan maklum itu hanya kepada diri sendiri. Ya, diri sendiri diberikan pemakluman. Ya, orang lain nggak ada maklumnya. Ya,
Jangan dibalik. Ya, harus banyak memberikan maklum kepada saudara kita sendiri. Ya. Kemudian perkataan Malik bin Dinar, seorang sahabat. Ya. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengatakan kepada dirinya, bukankah kamu pemilih ini? Bukankah kamu pemilih ini? Kemudian ia mencela dirinya dan menyuruhnya diam. Lantas hal itu menjadikan dirinya memegang kitab Allah Azza wa Jalla dan menjadi pengarah bagi dirinya. Ya, ini bagi orang yang itu tidak ada penasehat di dalam dirinya, dia akan memuji dirinya sendiri. Ya, menganggap dirinya paling sempurna. Ya, menganggap dirinya paling sempurna. Ya, oh saya ini kan manajer ini. Oh saya ini kan ketua ini. Saya owner ini. Oh, saya musyrifah, saya ustazah. Hilangkan saya. Katakan kepada diri, wahai diam kamu. Kamu adalah hamba Allah yang banyak dosa dan maksiat. Ya, jadi jangan melihat jabatan tuh nggak dilihat, nggak dihitung sama Allah. Ya, tinggi atau rendahnya derajat seorang tuh bukan karena jabatannya. Kalau boleh minta sebagai murid, saya enak jadi murid daripada jadi guru. Ya, daripada jadi ketua lebih baik saya jadi murid. Ya. Seperti itu, saking beratnya menjadi ketua, saking beratnya menjadi owner, saking beratnya menjadi mempunyai jabatan tertentu. Itu berat. Kenapa? Menata hati bukanlah perkara yang ringan. Kalau kita ada jabatan, akhirnya apa? Meremehkan orang lain. Nah, kamu ngomong apa? Kamu itu apa? Saya loh ketuanya. Saya yang lebih berhak memutuskan. Hati-hati. Ya, itu kurang muhasabah kayak gitu tuh. Ya, jangan melihat siapa diri kita. Ya, jangan melihat siapa diri kita, ya, tapi lihatlah, pujilah orang lain dalam kebaikannya, ya, pujilah orang lain dalam kebaikannya, maklumilah orang lain dalam kekurangannya. Masya Allah, kalau ini bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun kita berada, kita pasti dicintai orang lain. Itulah orang yang tawadhu di hadapan Allah. Ya, dia punya banyak kemampuan, multi talenta, tapi orang lain nggak tahu kalau dia punya kelebihan-kelebihan tertentu. Ya, kenapa? Karena dia tawadhu di hadapan Allah, tawadhu di hadapan manusia. Maka barang siapa yang bertawadhu kepada Allah, Allah akan mencukupkannya. Barang siapa yang tawadhu kepada manusia, maka manusia akan mencintainya. Ya, coba bayangkan kalau kita nggak tawadhu di hadapan manusia. Ada teman ganti tas baru, harganya 20 juta, 50 juta. Waduh, si fulan yang biasa unggul di atas yang unggul, aduh kena sariawan. Ya, nggak bisa tidur sepekan. Ya, sampai dia bisa membeli tas yang lebih bagus dari tas si fulan. Ini penyakit ini. Ya. Kenapa? Nggak ada muhasabah. Si fulanah yang satu ganti sepatunya bagus dari Eropa, dari Jerman. Ya, sementara dia sepatu lokal. Aduh, mulai darahnya naik, kolesterolnya tinggi. Memikirkan apa? Memikirkan sepatu yang bagus, belum kebeli. Nah, ini orang yang kurang muhasabah itu seperti itu. Dan ini banyak. Ya, ada yang dia rela berhutang-hutang. Demi apa? Demi mendapatkan fasilitas yang wah. Ya, nauzubillah ya, jangan sampai seperti itu. Ya, lebih baik kita berpenampilan apa adanya. Ya, walaupun kita memiliki harta yang banyak. Nah, ini bisa kita lihat ya. Sudah di usia-usia kita gini sudah ke apa tentang dunia ini kita sudah mengerem sedikit, ya. Ya. Seperti itu. Ini perkataan Malik ya bin Dinar. Ya. Jangan dicoret-coret adik-adik. Maka sudah selayaknya bagi wanita solihah untuk tidak melupakan muhasabah serta mempersempit ruang gerak bagi tindakan, sikap diam dan betikan-betikan hatinya. Ya, saya ulangi ya di halaman 63 ya. Maka sudah selayaknya bagi wanita solihah untuk tidak melupakan muhasabah serta mempersempit ruang gerak bagi tindakan, sikap diam, dan betikan-betikan hatinya. Mengingat satu hembusan nafas dari umur merupakan sebuah permata mahal yang dengannya ia bisa membeli begitu banyak harta
dan kenikmatan yang tidak akan pernah habis buat selama-lamanya. Ya, seperti itu ya. Apa saja, betikan apa saja, Ya, betikan hatinya. iya. Maka sudah selayaknya bagi wanita salihah untuk tidak melupakan muhasabah serta mempersempit ruang gerak bagi tindakan. Ya, mempersempit ruang gerak bagi tindakan. Biasanya JJS jalan-jalan sore, nanti beli ini, ya. Kemudian JJP jalan-jalan pagi, beli ini beli itu, ya. Kemudian pergi dari mall satu ke mall yang lain, beli. Itu namanya mempersempit ruang gerak bagi tindakan. Sikap diam, ya. Dan betikan-betikan hatinya. Manusia itu ada bisikannya, ibu-ibu sekalian, ya. Oh, Ada betikan. betikan hatinya. Apa betikan hati? Bisikan korin. Bersihkan Korin. ya. Nah, itu Oh, korin itu membisikkan. Semua setan ya. bisikan korin itu bisikannya buruk. Ya, kecuali korinnya Rasulullah. Ya, jadi dalam hati manusia itu ada betikan-betikan hati. Lah nggak apa-apa lah, orang uang kamu banyak kok. Uang kamu kan banyak, boleh-boleh aja beli loh. Halal. Itu bisikan betikan-betikan hatinya. Tapi di satu sisi, lah untuk apalah? Ya, pakai emas sekarang emas mahal. Ya, hampir 3 juta, 2.600.000. Kalau saya pakai ini, nanti apa enggak ada penjahat, ada tukang rampok dan sebagainya. Nah, akhirnya apa? Bergelut dengan hatinya. Di satu sisi, lah kamu ada uang, kenapa enggak jalan-jalan? Kenapa enggak rela? Kenapa enggak ke sini? Kenapa enggak? Dan itu namanya bisikan hati. Maka dihentikan bisikan hati. Diam kamu. Ya, kalau ada di dalam hati kita itu ada bisikan seperti langsung kita ucapkan, diam kamu. Ya, kamu enggak ada ruang nggak ada ruang gerak di hati saya. Hati saya akan membisikkan kebaikan demi kebaikan. Nah, tapi kalau itu bisikan keburukan, tapi kalau bisikan kebaikan itu dipercepat. Ya, kamu banyak uangnya, tapi kok kamu kok sedekahnya sedikit loh, kok cuma segini yang dikeluarkan di infak. Nah, itu namanya bisikan kebaikan. Maka tambah, secepatnya ditambah sedekahnya. Misalnya kalau dia sedekah. Maka ibu-ibu sekalian, kalau kita sudah punya niat baik, segerakan ditunaikan. Jangan ditunda-tunda. Ya, kalau kita sudah ada niat baik, ya, baru niat baik, ya, tapi itu kita mampu segera tunaikan. Kalau belum mampu menunaikan, serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya berniat, ya Allah, mau mengumrohkan mertua di tahun ini, tapi uangnya kok belum cukup, minta kepada Allah. Niat baiknya sudah tercatat. Nah, kemudian uangnya sudah ada. Kok mertua di bulan ini bikin ngeselin aja misalnya. Udahlah tarik lagi. Jangan. Kenapa? Sudah ada niat baiknya. Boleh jadi setelah kita bawa umroh, orang tua kita itu menjadi tawadu, ya, menjadi lemah lembut, menjadi sadar, menjadi dapat hidayah. Kalau sudah berniat baik, jangan ditunda-tunda. Segerakan. Kenapa Umar sekalian yang saya sampaikan harus disegerakan? Karena boleh jadi besok kita udah nggak ada hari. Karena besok kita udah nggak ada kesempatan. Ini hari terakhirmu. Nah, kita nggak bisa menjamin. Oh, saya masih sehat. Betapa banyak orang sehat mati mendadak. Ya. Oh, saya umurnya masih di bawah 50 tahun, baru 60. Janji Rasulullah, kata Rasulullah, umur umatku 60 sampai 70. Oh, saya masih 50. Masih ada kesempatan 20 tahun. Siapa yang bisa menjamin? Gak ada. Maka tatkala kita sudah ada niat, tunaikan. Jangan ditunda-tunda. Ya, walaupun itu remeh menurut kita. Ya, kenapa? Sudah ada alarm di tubuh kita. Ya, kok kamu berinfaknya sedikit benar? Misal, tambah langsung. Itu sudah ada alarm. Tapi kalau bisikan keburukan, kita katakan, diam kamu. Nah, itu adalah korin. Karena itu adalah korin. Ya, seperti itu ya. Maka membuang nafas dengan percuma atau menggunakannya untuk hal-hal yang menggunakannya untuk membeli sesuatu yang akan menimbulkan kebinasaan dan kerugian besar, tidak ada yang mau melakukan itu selain manusia paling bodoh. Ya, saya ulangi, membuang nafas dengan percuma atau menggunakannya untuk membeli sesuatu yang menimbulkan kebinasaan dan kerugian besar. Tidak ada yang mau melakukan itu selain manusia paling bodoh, dungu dan pendek akal. Ini di garis bawahi yang ada bukunya. Ya. Ya.
membuang nafas dengan percuma, contohnya ngomel, ya, dan menggunakannya untuk membeli sesuatu yang akan menimbulkan kebinasaan dan kerugian besar. Tidak ada yang mau melakukan itu selain manusia paling bodoh. Garis bawahi, dungu dan pendek akal. Ya, maka kalau kita marah itu boleh, Bu. Ya, selesai marah, astagfirullah, ya. Ya Allah, kok saya marah hari ini, kok saya ngomel. Ya, itu namanya membuang nafas percuma. Ya, membuang nafas percuma. Ya, itu termasuk bagian dari manusia yang paling bodoh, dungu dan pendek akal. Hakikat sebenarnya dari kerugian itu baru akan nampak baginya kelak di hari tertipunya orang-orang kafir. Ya. Dalilnya di surat Ali Imran ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdharan wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebaikan di hadapan mukanya. Begitu juga dengan kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin sekiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh. Ya, ini tatkala manusia dihadapkan, nanti dikumpulkan, ya, dihadapkan pada kebaikan itu ada di depan mukanya, begitu juga dengan keburukannya. Bahkan yang dia inginkan itu apa? Adanya waktu yang sangat panjang. Coba nanti lagi, ya. Coba ada jarak yang panjang, ya. Supaya apa? Supaya dia bisa menutupi kejahatan-kejahatan tersebut dengan kebaikan. Namun itu sudah terlambat. Tapi itu sudah terlambat. Maka sebelum azab kubur, sebelum siksa kubur, sebelum sakratul maut datang, perbanyaklah muhasabah, perbanyaklah amal solih, ya, sebelum penghancur kenikmatan itu datang kepada kita, yaitu kematian, ya. Udah sekarang ini harus banyak sabar aja, ya. Punya suami begini, semakin tua kok semakin rewel, sabar. Punya anak kok sulit diatur, sabar. Mau sholat kok cuaca dingin, sabar. Mau sholat kok kakinya udah kesemutan, sabar. Sampai kapan? Sampai malaikat datang kepadamu dengan mengucapkan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera atasmu atas kesabaranmu selama di dunia. Sabar menutup aurat, sabar bermajelis ilmu, sabar mendengarkan kajian, ya walaupun disindir-sindir nggak apa-apa, ya. Namanya kajian ini memang harus ada yang kena sindir, ya. Memang seperti itulah, ya. Kalau kita merasa tersindir dengan kajian, dengan nasihat, itu menunjukkan hati kita sehat, ya. Itu menunjukkan hati kita sehat. Kalau sudah disindir, nggak mempan, dikasih nasihat, tetap nggak mempan, itu hatinya sudah mati, kolbun mait. Ya, maka kalau kita ada yang memberikan nasihat, kok saya benar ya materinya, ya alhamdulillah, itu menunjukkan hati kita sehat. Ya, hati kita sehat, baik ya. Karena itu introspeksi dirilah wahai hamba Allah, pertama tentang kewajiban yang harus ditunaikan. Kalau di sana ada kekurangan, maka tambahlah dengan menggantinya atau memperbaikinya. Setelah itu introspeksi dirilah dirimu dengan tentang segala larangan. Jika dirimu melakukan suatu larangan, maka tambahlah dengan taubat dan istighfar. Juga melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa menghapusnya. Ya. Ini juga digarisbawahi. Jika dirimu melakukan suatu larangan, maka tambahlah dengan taubat dan istighfar. Juga dengan melakukan kebaikan yang bisa menghapusnya. Jadi setelah melakukan keburukan, dosa dan maksiat, kita istighfar kepada Allah, kita taubat, itu iringi dengan apa? Enggak cukup dengan taubat dan istighfar aja, tapi iringi dengan melakukan kebaikan. Untuk apa? Untuk menghapus segala kesalahan kita. Kemudian introspeksi dirimu tentang sikap lalai. Jika telah melalaikan tujuan penciptaannya, tambahlah dengan zikir dan menerima Allah. Ya. Setelah itu introspeksi dirimu mengenai ucapanmu, arah langkah kakimu, pukulan tanganmu, atau yang didengar telingamu.
apa yang menjadi keinginanmu dari semua ini, mengapa engkau melakukannya, untuk siapa engkau melakukannya, dengan cara yang bagaimana itu. Jadikan dirimu selalu berada di atas hal itu sampai berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Engkau akan beruntung sebab introspeksi diri seperti ini membawa keridoan dan penerimaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, orang yang selalu, ya Allah, saya ini diciptakan untuk apa? Ya, tujuan akhir hidup tuh mau kemana? Ya, apakah hidup di dunia ini akan kekal dan abadi? Itu menjadi bahan introspeksi diri kita. Ya, ini tentang muhasabah. Ya, mungkin ini materi yang bisa kita bahas tentang muhasabah di siang hari ini. Selanjutnya mungkin kita adakan tanya jawab mungkin ya. Ya, saya akhiri dulu ya majelisnya. Semoga yang sedikit ini membawa berkah, membawa manfaat dan menjadikan kita menjadi lebih baik ke depannya. Ya, sehingga di hadapan Allah kita menjadi orang yang beruntung kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla karena kita telah melakukan muhasabah. Ya, semoga Allah memperkuatkan hubungan kita, menyelamatkan kita, mengumpulkan kita bersama di dalam surganya yang kekal dan abadi. Ya, kalau ada kebenaran yang saya sampaikan, sungguh kebenaran itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada kekurangan ataupun kesilapan, itu saya sadari sepenuhnya, saya adalah hamba Allah yang banyak dosa dan maksiat, yang banyak lalainya. Ya, maka kepada Allah saya memohon ampun. Ya, dan kepada umat sekalian, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Ya, kalau ada yang merasa tersinggung, ya, merasa tersinggung dengan materi yang disampaikan, ya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Ya, ini menunjukkan apa tadi? Hati kita sehat, ya, hati kita hidup, ya, seperti itu ya. Mungkin ini saja saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, umat semua, mungkin ada yang izin mau bertanya, dipersilahkan. Bisa raise hand. Itu ya Ustazah ya. Iya. Baca sampai waktu jam Sampai jam 12. 12 mungkin ya. Nah, Ustazah. Ada Umahat? Kalau tidak saya awali. Baik ya. Afwan. Dari saya ya. Tadi Masya Iya, Allah ini ilmunya luar biasa banget. Kalau ketersinggungan itu, aduh, pokoknya melebihi apapun materinya ini luar biasa. Afwan, untuk setiap manusia kan pasti tetap ada salah ya Ustazah ya. Apalagi kalau kita mungkin masa lalu kita nggak hidup di lingkungan yang tidak dikenalkan Islam secara sunnah dan hanya standar lah gitu secara ibaratnya kalau Indonesia itu paling banyak kan Islam KTP kan gitu ya. Iya, betul. Terus kalau untuk cara menyikapi bagaimana cara meminta maaf kesalahan kita kepada orang tua atau orang yang sudah meninggal. Mungkin teman kita atau apa kan banyak khilafah kan kita kan dengan introspeksi kan itu kan kembali flashback ke masa kecil atau ke masa lalu kan. Nah kalau kita ingat terus ternyata orangnya sudah meninggal itu seperti apa? Iya. Bagaimana caranya seperti itu ya? Baik ya. Iya. Baik ya, langsung saya jawab dulu ya. Ya. Baik. Bagaimana cara kita meminta maaf kepada orang tua kita ataupun teman yang dulu kita mungkin punya salah, ya, punya dosa dengan mereka, tapi mereka sudah meninggal, ya. Ya, bagaimana caranya? Cara meminta maaf, ya, cara membahagiakan orang yang sudah mendahului kita. Baik itu teman, baik itu keluarga, saudara, ataupun orang tua, ataupun orang tercinta kita. Bagaimana caranya? Maka ada 4 caranya. Ya. Yang pertama, itu adalah solihahkan diri kita dan keturunannya. Ya. Pertama apa? Solihahkan diri kita. Ya, artinya apa? Diri kita itu kita letakkan di atas kebenaran, di atas perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi solihahkan diri kita, ya. Kita selalu mensolihahkan diri kita berada di atas jalan yang hak. Itu yang pertama ya. Cara membahagiakan atau bagaimana cara kita maaf. Ya,
meminta maaf kepada orang yang sudah mendahului kita atas dosa kita. Pertama itu kita solihahkan diri kita. Itu menunjukkan kalau kita sudah bertaubat, ya. Kemudian yang kedua itu solih atau solihahkan keturunan kita, anak-anak, cucu. Ya, itu caranya. Sudah kita solihah, solihah, kemudian anak-anak kita ajarkan, kita kumpulkan mereka dalam circle orang-orang yang solih, kita masukkan mereka ke dalam komunitas yang sehat, ya, kita bimbing dengan amal-amal solih, kita kontrol, kita monitor mereka dengan perbuatan mereka yang baik. Itu caranya. Yang kedua, solihahkan diri kita, solih dan solihahkan anak dan cucu kita, keturunan, ya, keturunan, ya. Kemudian yang ketiga, bersedekahlah. Nah ini ya, yang ketiga ya, bersedekahlah untuk apa? Niatkan pahalanya untuk orang yang telah mendahului kita atau orang yang pernah kita zolimi, gitu ya. Pernah satu hari salah seorang sahabat itu ibunya meninggal, ya. Kemudian dia mengurung diri, ya. Kemudian sampailah berita tersebut pada Rasulullah SAW. Ya, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, aku sudah kehabisan, kehilangan pintu surga. Ayahnya sudah lama meninggal, sekarang ibuku meninggal. Ya, maka aku kehilangan pintu surga. Bagaimana cara aku berbakti pada ibuku ya Rasulullah, sementara ibuku sudah meninggal? Apa kata Rasulullah? Gali sumur, buat sumur bor, niatkan pahalanya untuk ibumu. Ya, jadi kalau ada pondok pesantren, rumah Quran, ya, ataupun panti asuhan, ya, yang berbau sosial, ya, dinas sosial dan sebagainya, itu kita bangunkan sumur bor, niatkan pahalanya, air tersebut digunakan oleh orang-orang solih, digunakan untuk mandi, berwudu dan sebagainya, maka pahalanya akan mengalir sampai kepada orang yang sudah meninggal, ya, diniatkan. Begitu juga dengan sedekah. Ya, bersedekah ini sebenarnya maknanya luas. Bisa wakaf Al-Quran, bisa bangun masjid, ya, bisa mewakafkan tanah, ya, bisa mewakafkan rumah untuk rumah Quran, untuk tempat majelis ilmu, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Atau bersedekah, memberikan makan, minum, ya, kemudian diniatkan untuk orang yang telah mendahului. Rasulullah SAW pernah satu hari itu memasak masakan kesukaan Ibunda Khadijah. Setelah masak dibagikan untuk teman-temannya Khadijah. Maka Aisyah cemburu. Ya Rasulullah, bukankah Khadijah sudah wafat? Mengapa engkau masak dan engkau berikan kepada Khadijah? Apa kata Rasulullah? Inilah caraku membahagiakan Khadijah. Inilah caraku membahagiakan Khadijah. Ya, jadi bersedekah, niatkan pahalanya juga sampai untuk orang yang pernah kita zolimi. Ya, ya Allah, sampaikan pahalaku untuk orang yang pernah aku zolimi. Ya, kemudian ada doanya ibu-ibu sekalian, ya, doa orang yang pernah kita caci. Ya, kalau di MTC ini saya masukkan sebagai sebagai tugas, ya, menghafal doa, ya, tugasnya doa orang yang pernah memuji kita, doa orang yang memuji kita, dan doa orang yang pernah kita caci. Ya, doanya pendek. Allahumma fa'yumna minal mu'minin sababtuhu faja'alahu qurbatan ilaikal yaumal qiyamah. Ya Allah, mukmin mana saja yang pernah aku celah, yang pernah aku caci, maka jadikanlah ia kelak didekatkan kepadamu pada hari kiamat. Nah, itu doanya, ya. Doa orang yang pernah kita caci. Jadi tadi yang ketiga, ya. Pertama, solihahkan diri kita sendiri, solih dan solihahkan anak-anak keturunan kita. Kemudian bersedekah, niatkan pahala sedekah tersebut untuk kita, udah jelas tercatat. Yang kedua, untuk orang yang telah mendahului kita. Kemudian yang keempat, sambung silaturahmi, ya, sambung silaturahmi, ya. Itu cara membahagiakan orang yang telah mendahului kita. Ya, cara kita menutupi kesalahan kita terhadap orang yang pernah dulu kita zolimi. Dengan 4 cara ini. Pertama, solihahkan diri kita. Kedua, solihahkan anak-anak cucu kita. Bersedekah. Kemudian keempat, sambung silaturahmi.
sambung silaturahmi. Ini cara kita membahagiakan ataupun meminta maaf pada orang yang sudah mendahului kita. Ya, kemudian apa? Baca doa orang yang pernah kita caci. Ya. Mendoakan orang yang pernah kita caci. Itu ya, ini cara meminta maaf ya kepada orang tua ataupun teman yang telah mendahului kita, yang dia sudah meninggal dunia. Ya. Itu yang kelima, mungkin boleh ditambahkan mendoakan orang yang pernah kita caci. Ya, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustazah, maaf tadi doanya itu bisa diulang sekali lagi Ustazah sambil dicatat. Iya, ada di buku-buku Hisnul Muslim ataupun buku yang kemarin saya sampaikan. Buku ensiklopedia mini zikir dan doa. Oh ya, ada. Ya, ada ya. Dilihat di daftar isinya, itu daftar isinya doa orang yang pernah kita caci. Ya. Doa untuk orang yang pernah kita caci. Itu ada. Allahumma fa'yumna minal mu'minin sababtuhu faja'alahu qurbatan ilaikal yaumal qiyamah. Ya Allah, mukmin manapun yang pernah aku caci, yang pernah aku hina, yang pernah aku zalimi, jadikanlah ia menjadi asbab didekatkannya kepadamu pada hari kiamat. Kalau didekatkan pada Allah pada hari kiamat, berarti kita minta agar apa? Agar dia dimasukkan di dalam Jannatul Firdaus. Tatkala kita mendoakan orang tersebut, maka doa itu juga akan kembali kepada diri kita. Ya, berarti kita juga minta Jannatul Firdaus. Berarti kita juga minta agar Allah mendekatkan diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti itu ya. Nanti silakan dibuka di bukunya. Belum saya berikan doanya karena memang di hafalan doa kita, karena memang kita baru di 2 periode. Kalau di MTC ini sudah di 3 tahunan lah, 6 periode ya, baru ada doa-doa yang panjang-panjang dan sebagainya. Ya, seperti itu ya. Iya. Ya, yang lain kalau ada yang ditanyakan ya wayakum. Insyaallah. Terima kasih. Jazakallahu khairan jawabannya. Ya, Untuk yang lain, Umahat mungkin ada yang bertanya? Pertanyaannya Umi Yuli tadi tuh kayaknya terwakilkan deh. Ya. Terima kasih. Masya Allah. Ada lagi? 6 menit lagi. Atau satu lagi dari saya, Ustazah. Iya, boleh. Ada yang lain? Nggak ada. Afwan. Untuk yang penasihat dalam diri tadi, kan ada namanya pendidikan qori ya. Kalau mungkin mohon maaf nanti ada pertanyaan yang mungkin tidak sinkron atau seperti apa, mohon diluruskan. Iya. Yang menyikapi dengan bisikan dari qorin itu tadi, itu kan kesadaran diri kita ya. Nah, apakah itu bisa disebut kita itu sebenarnya arwah atau ruh gitu di dalam ruang kesadaran itu? Jadi kayak kita menyaksikan, ini loh lo bisikin gue, jangan bisikin aku gitu lah. Gitu ya. Dan itu kalau misalkan saya baca di surat Asyam itu kan Masya Allah ya, Allah memang benar-benar sudah memberi signal kepada kita gitu. Itu benar apa enggak nih? Ayat 7 sampai 9. Yang ayat 7 kan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Allah. Yang ke-8, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Yang ke-9, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Jadi itu kesadaran diri kita kan gitu ya. Itu bagaimana Ustazah? Ya, baik ya. Jadi yang dimaksud dari di setiap diri kita itu ada qorin ya, ada jin qorin ya. Itu yang dimaksud itu adalah bahwasanya semua manusia itu ada potensi untuk masuk ke dalam neraka. Ada potensi. Kalau apa? Kalau dia memperturutkan bisikan qorin. Tapi sekali lagi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bisikan qorin itu adalah bisikan yang lemah. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Kalau dia bertakwa, bisikan itu dia nggak dia hiraukan. Maka qorin itu sendiri, umat sekalian, itu kondisinya di tubuh masing-masing kita itu bermacam-macam, nggak sama. Ada yang hampir dalam kondisi mati. Kenapa? Karena nggak dikasih makan. Kenapa nggak dikasih makan? Karena waktu dia mau makan, dia baca bismillah. Setelah dia makan, dia memuji Allah lagi. Nggak kebagian qorinnya.
ya nggak kebagian jinnya di tubuhnya, ya. Kemudian apa? Dia mau pakai baju, dia baca doa, dia masuk kamar mandi, dia baca doa, dia mau bersetubuh, dia baca doa, dia mau tidur, nggak ada kesempatan untuk korin menggoda, ya. Jadi korin di tubuh itu bisa lemah selemah-lemahnya, ya. Jadi tipu daya setan itu lemah bagaikan sangkar laba-laba. Coba perhatikan ya. Tipu daya setan itu lemah bagaikan sangkar laba-laba, ya. Jadi kalau sangkar laba-laba itu dibawa angin, itu dia terombang-ambing, ya, saking lemahnya. Tapi dia bisa menjadi kuat kalau diperturutkan, ya, seperti itu ya. Nah, kemudian di surat Asy-Syam tadi, di surat Asy-Syam ya, maka beruntunglah orang yang, nah, ntar saya bacakan ya di sini surat Asy-Syam ya. Maka beruntunglah orang yang, entah di surat ayat keberapa itu lupa saya. Ayat 7, 8, 9 Ustazah. Iya, 7, 8 dan 9 ya, Asy-Syam ya. Di situ beruntunglah orang yang, ya, yang memang berada di atas jalan yang benar ya, tapi memang orang yang membersihkan diri ya. Jadi memang ada orang yang memang paham ya, dan dia paham dan berusaha membersihkan diri, itu orang yang beruntung kata Allah ya. Jiwa yang beruntung, hati yang bersih itu seperti itu. Dia kotor dibersihkan. Tapi ada orang yang mengotorinya, maka mereka itulah orang yang celaka. Ya, artinya apa? Allah itu sudah mengilhamkan pada diri kita ada jiwa yang mutmainah. Maka hati itu kan ada yang sehat, ada hati yang mati, ada hati yang sakit. Ya, ini ada berkenaan dengan hati. Ya, maka kalau seseorang tersebut ya, ini adalah dia memperturutkan hawa nafsunya, maka dia termasuk orang yang celaka. Tapi kalau dia berhenti pada keburukannya, kemudian dia tetap berada, mensucikan dirinya, itulah orang yang beruntung. Ya, tahu loh, ini nggak usah jauh-jauh, kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh keseharian kita aja. Ya, misalnya kita berdusta dengan orang terdekat kita, dengan suami. Ya, berdusta dengan suami. Nah, kemudian apa? Kita katakan, Pak, ini tadi belanja habis 500.000. Padahal belanjanya cuma habis 300.000. Itu apa? Kita mendustakan, membohongi diri sendiri. Nah, kalau hati yang sehat, ya, hati yang sehat, itu dia nggak mau. Kok kayaknya belanja 300 tadi ya, ngambil dikasih 500, belanjanya 300, kita ngomongnya sudah habis 500, berarti kita masih ada 200. Kalau hatinya sehat, dia merasa berdosa, selalu dihantui dosa dan maksiat ya. Ini contohnya ya, kalau hatinya sehat. Tapi kalau hatinya sakit, ini nggak merasa berdosa, malah beruntung. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya, saya dapat keuntungan sekian ya. Saya mendapat keuntungan dari apa? Dari menipu. Dan ini tergantung dengan hati kita. Merasa berdosa nggak kita dalam hal yang seperti ini? Kalau hati kita sehat, itu kita berkata jujur. Nah, seperti itu ya. Nah, maka Allah sudah mengilhamkan pada hati. Barang siapa yang membersihkannya, maka dialah orang yang beruntung. Namun celakalah bagi orang yang mengotorinya. Ya, mengotori hatinya sendiri. Berdusta terhadap dirinya sendiri. Itu sebagai contohnya. Ya. Jadi artinya apa? Jalan kebaikan dengan kebenaran itu sudah Allah ilhamkan, tinggal kita memilih. Surga dengan neraka itu sudah ada. Ya, mau ke surga atau ke neraka itu sudah pilihan hidup kita. Ya. Nah, saya mau jadi orang merdeka. Enggak, free sholat, free baca Quran, free majelis taklim. Pokoknya saya jadi orang yang merdeka. Merdeka menurut dia, tapi sebenarnya dia menjadi budak hawa nafsunya. Orang yang merdeka itu adalah orang yang terbebas dari hal yang seperti itu. Ya, itu yang dimaksud dengan di surah Asy-Syam itu. Ya, jadi bukan berarti kita itu sebenarnya sudah ditunjukkan ini loh, tinggal memilih. Tidak, itu pilihan hidup kita. Kita mau yang baik atau mau yang buruk. Allah sudah berikan jalannya. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya jalan menuju surga itu adalah jalan yang berat, berkelok-kelok, banyak durinya. Sedangkan jalan menuju neraka itu mulus dan indah. Di situ ada perzinahan, di situ ada riba, di situ ada pencurian, di situ nggak sholat, mulus.
Ya. Sedangkan jalan menuju surga itu berkelok-kelok, berat dan banyak ujiannya. Nah, kita mau berada yang mana? Mau milih yang mana? Jalan yang lurus tadi tanpa rintangan dan hambatan, tapi finishnya di dalam neraka, atau ya berkelok-kelok, turun lagi, naik lagi, sabar lagi, ini dan seterusnya, tapi ujungnya surga. Ini sudah ada pilihannya. Ini sebagaimana Allah yang sebutkan di surat Asy-Syam tadi, ya. Itu jalan hidup itu sudah Allah sediakan. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwa, dan beruntunglah dan celakalah orang yang mengotorinya. Dia mengotor dengan kesalahan, dosa dan maksiat. Beruntunglah bagi mereka yang mensucikan dirinya. Ya, jadi itu yang dua. Jadi bukan berarti berarti memang sudah ada Korin itu sudah ada pilihannya, kita mau yang mana? Bukan, ya. Tapi Allah menyediakan dua jalan. Ya, jalannya sudah terbentang dengan lurus. Mau pilih yang mana? Saya mau pilih yang paling enak, yang memang nggak ada hambatannya. Itu jalan menuju neraka. Sedangkan jalan menuju surga itu berat, ya. Harus ikut kajian, harus belajar ini, harus ada hafalannya, harus ada dites ini dan itu, ya. Mengorbankan waktu, mengorbankan dana, mengorbankan kesempatan bersama keluarga. Semuanya dikorbankan demi apa? Demi meraih akhirat. Nah, seperti itu, ya. Jadi memang sudah ada dua jalan, ya. Tergantung dari kita mau pilih jalan yang mana, ya. Ini yang kalau kita lihat di Al-Qur'an di surat Asy-Syam, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup ya mungkin ya. Sudah di jam 12 lebih ya, insyaallah ya. Masya Allah. Semoga bisa ditangkap ya apa yang Umi sampaikan tadi ya. Ya. Ustazah, jazakhairan atas semua jawabannya, Masya Allah, ilmunya juga sampai manfaat sekali, terutama bagi saya sendiri pribadi. Masya Allah, makanya. Ini saya tutup saja ya. Iya, tafadhali ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustazah atas materi yang dipaparkan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan juga menjadi bekal untuk mengamalkannya dalam sehari-hari dan juga menjadi amal jariah untuk Ustazah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustazah. Barakallahu fiik ya. Untuk para ummahati fillah semua yang sudah hadir, Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikunna jami'an. Terima kasih kehadirannya pada siang hari ini. Untuk Ana selaku moderator, mohon ampun kepada Allah dan juga mohon dimaafkan atas segala kekurangan, ketidaktepatan dalam penyampaian selama membersamai antuna semua. Dan qadar Allah tadi pas rekaman itu, pas masuk materi Ustazah, kelupaan yang awal. Mohon dimaafkan ya. Iya. Untuk itu kita tutup halaqah pada siang hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah wa doa kafaratul majelis. Walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakan kasih Ustazah di Yuli.